anak-anak, apa kabar? Pembahasan kali ini tentang pengolahan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Tetap semangat ya selama belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Yuk kita mulai belajar. Sebelum memulai pada materi, Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Berikut tujuannya. Tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hasil utama dari tanaman tersebut digunakan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat. Lalu apa sih yang dimaksud dengan produk hasil samping? Yaitu produk yang dihasilkan selain dari produk utama. Kemudian, bagaimana cara mengolahnya? Yaitu dengan mencampur bahan-bahan yang diperlukan dengan perbandingan tertentu dan memerlukan ketekunan, kesabaran untuk menghasilkan produk samping yang bermanfaat. Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling, diperoleh hasil samping berupa sekam sebanyak 15-20%, kemudian ada bekatul sebanyak 8-12%, dan yang terakhir ada menir sebanyak kurang lebih 5%. Nah, menir ini merupakan bagian beras yang sudah hancur. Kita langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu bekatul dari serealia. Salah satu hasil samping penggilingan padi dari serealia adalah bekatul. Bekatul didapat setelah dilakukan 2 kali proses penyosohan padi. Proses penyosohan pertama dari proses penggilingan butiran padi bagian pembungkus kulit luar yang menghasilkan dedak yang biasanya diolah menjadi pakan ternak. Sedangkan penyosohan kedua dari proses penggilingan butiran padi bagian dalam menghasilkan bekatul atau rice bran. Berikut ini merupakan tabel komposisi kandungan gizi dari setiap bagian padi pada kadar air 14%. Mineral yang terkandung pada bekatul yaitu ada kalsium, magnesium, mangan, zat besi, kalium, seng, dan vitamin B15. Berdasarkan hasil dari penelitian, bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebihi air minum sekitar 20%. Bekatul sangat bermanfaat untuk kita semua. Berikut adalah manfaat dari bekatul bagi kesehatan. Yang pertama, bekatul dapat melancarkan pencernaan.
Yang kedua, bekatul dapat membantu sirkulasi darah. Yang ketiga, bekatul berfungsi sebagai antioksidan. Bekatul bisa mengobati penyakit jantung. Yang kelima, bekatul dapat mengurangi kekurangan oksigen di otot jantung. Manfaat yang keenam, bekatul bisa mengobati diabetes mellitus atau kencing manis. Selanjutnya, bekatul bisa mengobati darah tinggi, dapat juga mengobati kolesterol, mengobati pengapuran pembuluh darah, mengobati asma atau bengek, dan yang terakhir, bekatul dapat memperbaiki fungsi dari hati. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ampas kedelai yang merupakan kacang-kacangan. Kedelai biasanya dibuat susu kedelai. Memiliki kandungan protein tinggi dan mengandung senyawa isoflavon yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah. Susu kedelai dibuat dengan menggiling kacang kedelai, sehingga menghasilkan cairan putih. Nah, itu yang disebut dengan susu kedelai. Hasil samping dari penggilingan kacang kedelai menjadi susu berupa limbah kacang kedelai atau tepatnya dikatakan sebagai ampas kedelai. Selain itu, ampas kedelai dapat dimanfaatkan menjadi berbagai aneka olahan masakan, baik yang rasanya gurih maupun yang rasanya manis. Ampas kedelai mengandung gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan, antara lain protein kasar, lemak kasar, serat kasar, asam amino lisin, metionin, dan vitamin B. Jenis hasil samping yang ketiga yaitu kulit singkong, yang merupakan kategori dari umbi. Hasil samping dari tanaman singkong yaitu kulit singkong yang bagian dalamnya berwarna putih dan merah muda. Singkong memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Persentase jumlah limbah kulit singkong bagian dalam sebesar 8% sampai 15% dari berat total singkong dan mengandung 74% nutrisi serta serat kasar sebanyak 15%. Kulit singkong memiliki peluang pasar sebagai makanan camilan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pembahasan yang terakhir yaitu daun ubi jalar yang masih masuk kategori umbi.
Disebut juga ketela rambat. Ubi jalar memiliki banyak varietas berdasarkan warna kulit umbi. Berikut contoh dari varietasnya. Kulit ubi dan daun ubi dimanfaatkan sebagai hasil sampingnya. Kulit ubi biasa dimakan dengan cara mencuci kulitnya dengan sangat bersih dan dimasak bersama kulitnya. Daunnya mengandung beta-karoten dan lutein yang berguna bagi kesehatan mata. Selain itu, memiliki vitamin E, vitamin C, dan vitamin B1, B2, serta B6 yang cukup tinggi. Mengandung polifenol yang dapat mencegah penyakit jantung dan menurunkan kadar gula darah. Dapat mengobati diare, sakit perut, mual, dan juga demam. Ketika memasak daun ubi jalar ini jangan terlalu lama ya, karena daunnya bisa menjadi lunak dan banyak lendirnya. Biasanya dibuat sayuran atau lalapan, dimasak plecing, sop bening, dengan memilih daun yang muda dan segar. Jangan lupa untuk mengerjakan LK-nya ya anak-anak. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa.